dua plot dalam pembacaan kita. Yang pertama adalah ayat yang pertama, dia memberikan sebuah warning kepada kita. Di situ dikatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang, dekat tahun-tahun yang kukatakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat yang pertama memberitahukan kepada kita bahwa kita harus mengingat pencipta kita pada masa muda kita. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 memberitahukan kepada kita bahwa setiap saat ada kematian yang akan datang menjemput setiap kita. Karena itu kita harus mengisi hari-hari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita belajar bersama-sama, guys. Yang pertama kita akan lihat, ingatlah pencipta. Why the Bible tells us to remain about our creators. Yang bisa bahasa Inggris ngerti ya hari ini. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, dunia sudah maju. Ya, harus Anda bisa berbahasa Inggris. Amin. Amin. Oke. Dengan pertolongan Tuhan Anda bisa. Ingat pencipta kita pada masa muda kita. Mengapa? Mengapa Alkitab mengajar kita? Why the Bible tells to us to remain our creators, about the creators. Mengapa kita berkata demikian? Anda perhatikan, karena Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9 berkata bahwa dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya, karakternya, attitude-nya, sikapnya, moralnya dengan baik, yaitu dengan firman Tuhan. Karena anak muda, ada beberapa ciri anak muda. Siapa yang bisa kasih tahu ciri-ciri anak muda? Ada ciri anak muda? Ada yang bisa angkat tangan kemudian dengan cepat stop ya. Bersemangat. Satu bersemangat, yang kedua ingin tahu, yang ketiga ingin coba-coba, yang berikut dia belum berpengalaman, no experience, no more knowledge, tidak punya pengetahuan yang lebih. Berapa banyak anak muda yang jatuh dalam dosa seksual, dalam dosa narkoba, broken home. Anda perhatikan, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, my people is perished because they have the knowledge of God. Umatku binasa karena mereka tidak punya pengetahuan. How to get the knowledge? Bagaimana Anda mendapat pengetahuan itu? Dari Alkitab. Itulah sebabnya peringatan ini datang kepada kita, bahwa ingatlah penciptamu pada masa mudamu selama engkau masih kuat. Wikipedia mendefinisikan bagaimana seorang yang aktif, yang bekerja, yang punya SDM itu dia umur dari 18, dari setelah dia lulus kuliah sampai di umur 60 itu usia produktif. Di usia produktif itulah maka there's a must of God in our life. Harus ada Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. God want to use all of us. Allah ingin menggunakan dan memakai setiap kita. Itulah sebabnya peringatan ini datang kepada kita. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kenapa? Karena anak muda itu penuh dengan semangat, penuh dengan inspirasi. Mereka kuat, tapi harus ada yang menuntun dan memimpin mereka. Itulah sebabnya Mazmur 119 ayat 9 berkata bahwa dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya yang menjadi besi, yaitu dengan firman Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya firman Tuhan. Just the word of God. Itulah sebabnya Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata, jika kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan. Memerdekakan kamu. Kebenaran. Siapa itu kebenaran? Who is the truth? Perhatikan baik, dalam sebuah perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itu Pilatus berkata kepada Yesus. Pilatus itu seorang prokurator, seorang gubernur, seorang atas keamanan di Palestina. Dia berkata kepada Yesus, siapa itu? Apa itu kebenaran? Kalau Anda belajar bahasa Indonesia, itu disebut kalimat impersonal words. Kenapa kalimat impersonal? Karena yang Pilatus tahu, dia berdiri di depan
adalah Yesus. Ingat, kebenaran menurut kekristenan adalah the personality of Christ. Yesus, itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dia berkata, Injil berkata bahwa aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Semua kebenaran, all the truth di luar Yesus is not the truth. Katakan apa? Nah, seringkali kan anak muda sering menganggap kebenaran itu adalah opini orang banyak. The public opinion, mayoritas, suara mayoritas itu orang banyak. Karena banyak orang melakukan hal begini, karena banyak orang kumpul-kumpul, banyak orang make a presence. Maka oke, sah-sah saja. Banyak orang juga melakukan. It's not the truth, guys. Saya kasih tahu buat Anda, itu bukan kebenaran. Karena banyak orang coba, banyak orang pakai, lalu menurut opini umum bahwa oke, it's okay. It's not the truth. Karena itu kebenaran menurut kekristenan adalah the personality of Christ. Bagaimana kita berjumpa dengan Kristus. Pribadi Kristus adalah kebenaran. Anda perhatikan, kebenaran menurut definisi dunia, mereka menulis kata kebenaran. Behind these words, there is a meaning, ada pengertian. What's the meaning? Kebenaran menurut logika mereka, kebenaran adalah sebuah tindakan yang benar, begini dan begini. But the meaning of truth, according to the Bible for us, ada perhatikan, adalah the personality of Christ. Kalau kebenaran menurut dunia, pengertian dunia yang tadi saya sebut, orang tidak bisa berkorelasi, tidak bisa berintimasi. Tapi kebenaran menurut kekristenan itu berbeda. Karena apa? Kita bisa berintimasi dengan Yesus. Kita bisa bertemu with Jesus, speak with Jesus. Amin. Kita bisa bersekutu, kita bisa memuji, kita bisa menyembah Dia. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Lari nadanya dulu. Kaulah segalanya, sama-sama nyanyi. Di dalam hidup kamu ya. Rohani Tuhan panggil Anda untuk menjadi alatnya dimanapun itu. Tidak perlu harus jadi pendeta, tapi Anda jadi siswa, Anda jadi mahasiswa yang takut Tuhan, siswa yang takut Tuhan, pekerja yang takut Tuhan. Kuliah adalah bagian dari ibadah. Ingat baik Kolose 3 ayat 23. Ada ingat? Kolose 3:30 ada ingat? 23. Segala sesuatu, apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan dan untuk manusia. Jadi berbicara mengenai ibadah, mengenai worship, it means our daily life, adalah kehidupan kita sehari-hari. Ini yang Tuhan mau. Yohanes berkata bahwa anak muda itu kuat di dalam Tuhan.
Karena itu iblis tidak suka pelayanan generasi. Iblis suka generasi itu hancur. Iblis suka generasi itu terlibat narkoba, terlibat seks bebas, broken home. They have no submit to their parents. Perhatikan dua contoh yang luar biasa tentang Yusuf. Dia hidup dalam sebuah submission to his father Jacob. Dan ayahnya sangat mengasihi. Apa yang Anda tahu tentang Yusuf? One day he got a dream from God. Dia dapat mimpi dari Tuhan. Dia menceritakan kepada saudara-saudaranya, saudaranya membencinya. Tapi dia tetap manut kepada orang tua dan tetap mempercayai itu. Suatu hari mimpinya itu menjadi kenyataan. Dia menjadi seorang pejabat di tanah Mesir. The big dreams come true. Itu karena dia hidup dalam takut akan Tuhan. The second example, Simpson Anda perhatikan. Dia lahir dari keluarga Israel yang takut Tuhan. Tapi ketika dia bertumbuh dewasa, dia adalah seorang nasir Allah, seorang yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi dia tidak memiliki penundukan diri kepada orang tua. Apa yang terjadi? Dia melihat seorang wanita dari lembah Sorek dan dia jatuh cinta dan dia memaksa ayah. Padahal aturan orang Israel tidak boleh menikah dengan orang di luar Israel. Anda perhatikan seorang yang dijanjikan, seorang yang diurapi, the promises by God, fulfill with spirit, with strength. Apa yang terjadi? Dia menjadi badut, seorang yang dipakai oleh Allah yang orang terakhir. Dia menjadi badut. Dia dipanggil oleh para raja, the five kings of the Palestine. Dia bekerja rodi, menggiling padi, dan kemudian dia disuruh melawan. Orang kalau sudah berdosa, dia menjadi bahan olok-olokan. Perhatikan orang, perhatikan ini dengan baik. Seseorang ketika jatuh dalam dosa, when someone, even though man or women, when he or her fall in sin, dia sementara menjadi badut kelak. Anda perhatikan seorang yang di Inggris, London, perhatikan ya. Anda baca berita? Halo? Baca berita ya? Seorang yang punya potensi. Apa yang terjadi? Dia menjadi bahan buah bibir bagi banyak orang. Apakah Anda mau kehidupan Anda seperti ini? Karena itu saya kasih tahu kebenaran hari ini bagi Anda, bahwa ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Bila Tuhan panggil, maka terimalah panggilan. Tuhan panggil Anda pada masa muda. Jangan sampai Anda sudah tua dulu. Sudah tua, Tuhan panggil Anda masih muda, Anda bilang, Tuhan sabar dulu Tuhan, saya masih muda, saya kepingin jalan-jalan Tuhan, saya kepingin bersenang-senang. Tuhan bilang oke. Berapa tahun? 5 tahun. Besok lagi Tuhan tagih. Berapa tahun? Tuhan saya masih lagi. Oke. Sampai akhirnya jadi tua. Setelah sudah tua, Tuhan panggil lagi. Tidak mungkin Tuhan pakai orang tua-tua yang sudah bangkotan, yang pakai tongkat dalam pelayanan. Amin. Sudah tua dulu. Tuhan, saya mendesak Tuhan, pakai saya Tuhan. Tahu apa Tuhan bilang? You. Nah, Tuhan bilang you, kita stop. Nah, itu. Jadi kembali lagi ke poin ini. Nah, perhatikan dengan baik. Kita harus mengenal siapa kita. Ingat pemuda. Kejadian 1 ayat 26 berkata, Elohim Amar Asa Selem. Itu bahasa Timur Tengah sana. Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Perhatikan baca kasih tahu.
Dari mana kita berasal? Dari mana kita berasal? Dari Tuhan. Tapi bahan bakunya dari tanah. Nah, itu. Perhatikan dengan baik. Kata Tuhan atau kata Bapa itu artinya source. Source from everything. Jadi Allah itu sumber dari segala sesuatu. Yang kedua sustainer. Perhatikan ayat ini. Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar. Artinya bahwa Anda dan saya harus kembali kepada sumber, mengetahui sumber itu, dari mana Anda dan saya berasal untuk memulai kehidupan. Karena kehidupan ini diawali dan diakhiri dengan Tuhan. Lihat di situ, sumber manusia berasal itu dari Allah. Karena itu tanpa ketiadaan sumber di dalam kehidupannya, maka manusia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan oh my heart, oh my yang tahu memulai hidup kita harus tanya who am I. Sebelum Anda memulai hidup, maka Anda harus bertanya who am I. Siapa saya? I'm the creator of God. Sebelum Anda menjalani hidup, memulai hidup itu dengan Tuhan, mengakhiri hidup juga dengan Tuhan. Nanti kita lihat. Pada berikan bersama-sama dengan saya dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-20. Berfirmanlah Tuhan Allah, hendaklah dalam air berteriak makhluk hidup dan hendaklah burung-burung berterbangan melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala jenis burung yang merayap. Allah melihat bahwa semua itu. Ayat 24 berfirmanlah. Ayat 24 berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup dan ternak dan binatang dan segala jenis binatang liar dan daging dan daging. Ikan itu sumbernya dari mana? Dari air. Ikan dicopot dari sumbernya mati gak dia? Mati. Segala tumbuhan itu sumbernya dari tanah. Jika dicabut, dia mati. Anda dan saya sumbernya dari Kristus, dari Allah. We are the creators of God. Jadi kalau dicabut dari sumber kita mati. Karena itulah perlu sekali kita memiliki interdependen, kebergantungan kepada Allah. Memulai hidupmu dengan Allah. Itu sebabnya kita berkata, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Diberitahukan kepada kita. Perhatikan di sini. Kalau Anda datang ke sini nggak ada suara Tuhan, pintu terbuka Anda keluar. Diperhatikan dengan baik sekali. Ini kebenaran yang akan memerdekakan Anda.
Perhatikan ada 5 jenis panca indera. Ada yang bisa sebut jenis panca indera? 5 jenis panca indera. Halo. 1. Ada pendengaran. Mata penglihatan. 2. Telinga pendengaran. 3. Hidung. Iya, lidah pura. Apa? 4. Indra peraba. Pendengaran, Pendengaran. penglihatan, penciuman, lidah perasa, kulit peraba. Perhatikan dengan baik. Kita sementara hidup di dunia yang sementara berubah. Perhatikan. Segala sesuatu tidak menjadi lebih baik tapi lebih buruk. Pembangunan maju ya. But the world system, perilaku, moralitas orang-orang berubah. Anda lihat. LGBT semakin merajalela. Cara orang berpakaian juga semakin aneh. Anak SD, SMP sudah bisa berhubungan seks. Anda perhatikan dengan bagus. Karena saya kasih tahu kalau Anda pacaran dan ada teman-teman di sini atau pacar yang diraba-raba pegang tampar, dia tusuk dia, ludah dia dan suruh dia putus. Serius. Kalau Anda jadi perempuan, betapa rendahnya dirimu kalau diraba-raba. Iya. Betapa rendah, belum kawin saja Anda sudah dilecehkan, apalagi menikah. Goblok kalau saya begitu. Coba Anda perhatikan dengan baik. Orang berhubungan seks itu setelah diberkati oleh Tuhan Allah. Ini hukum. Berbeda dengan Kristen di luar, berbeda dengan orang yang di luar sana. Mereka mau gaya babi binatang anjing. Oke. Tapi kita Kristen, we are different. Yang wanita, dengar baik, remain my words. Sudah seberapa banyak orang yang diberkati di gereja dengan kondisi bukti. Kalau dia laki-laki sudah berani melecehkan Anda pada saat pacaran, menikah juga dia akan melecehkan Anda. Karena itu jangan tertipu dengan buaya darat. Rajin-rajin makan lidah buaya supaya Anda jangan tertipu. Yang perempuan ya, rajin-rajin konsumsi lidah buaya. Iya. Karena Anda harus belajar ini dengan baik. Ada lagu daripada Bunda Maya itu, aku tertipu lagi. Iya kan, ada yang tahu? Kau dong. Iya. Aku tertipu lagi ya. Lagu Raja. Bukannya aku tak takut mati, hanya karena patah hati. Ya, waduh, bahaya. Karena laki kita, cowok kita putus, akhirnya kuserahkan. Iya kan? Kuserahkan semuanya. Ku berikan. Ya, akhirnya terjadilah lagu. Iya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang teriak. Jangan tertawa, ini serius. Terjadi di antara kalian, di antara anak muda. Dengar pesan baik-baik. Lihat di sini. Di antara 5 panca indera ini, yang paling mempengaruhi manusia adalah penglihatan dan pendengaran. Anda lihat the tragedy of Eve in the Garden of Eden. Tragedi Hawa tangan Eden. Dia melihat, dia mendengar. Karena itu bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita dengan kebenaran. Tidak ada yang bisa memerdekakan Anda selain firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam 2 Timotius pasal 3:16 dia berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan teach you. Ketiga banyak. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan hati yang teguh mengasihi-Mu, agar aku Tuhan
segala pertahanan tubuhnya hancur, dirinya hancur. Bahasa psikologinya bilang the mechanism of human defense. Hancur dari seorang merayu dia, laki-laki merayu dan mencoba meyakinkan dia. Kalau Anda ada pengisi-isi pendengaranmu dengan kebenaran, itu harus dengan baik. Betapa kudusnya dirimu, Tuhan menebus engkau. Karena itu jagalah dirimu, supaya ketika Anda menjalani hari-hari pernikahan kudusmu, Anda pakai kerudung, bukan tanpa pakai kerudung. Kalau orang sudah lepas kerudung, dia bukan lagi virgin. Itu Anda harus tahu. Dan ketika dia tidak lagi virgin, maka yang dia sudah hamil 3 bulan itu orang pakai kerudung. Tapi kalau orang masih pakai kerudung, maka pernikahan disebut pernikahan suci dan kudus. Kalau sudah begitu bukan suci dan kudus, kudis. G. Bersama wargaku melayani Tuhan. Bersatu sama mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat lebih kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kepercayaan yang baik, kehidupan yang sweet, yang manis, yang luar biasa dalam Tuhan, itulah yang harus Anda raih. Karena itu isilah hari-hari hidup pendengaranmu dengan the word of God, firman Tuhan. Isilah hari-hari hidup indera rohani. Kalau Anda mendeposit hal-hal yang buruk, maka yang lahir itu buruk. Dan Anda menanam terus hal-hal yang buruk, suatu saat akan berdua lemah hidup Anda, keluar juga yang buruk. Perhatikan orang kalau cabul, dia suka. Di antara kalian perhatikan teman laki, kalau suka guyonnya yang cabul, itu berarti dia mengisi hari-hari hidupnya. Karena apa yang di dalam itu terimplementasi keluar. Apa yang di dalam yang saudara isi itu akan terimplementasi keluar. Kalau Anda setiap hari isi Kristus dalam hidup, maka yang akan keluar juga Kristus. Orang pencet odol yang keluar apa? Pasta. Itu pencet odol itu kan yang keluar pasta, bukan yang lain. Kalau Anda isi hidupmu dengan kebenaran, dengan hal-hal yang baik yang membangun jiwa, Anda isi dengan pengetahuan yang baik, skill yang baik, attitude yang baik, morality yang baik, firman Tuhan. One day you face problem, struggle, yang keluar apa? Yang keluar kebenaran, yang keluar firman Tuhan. Amin. Kalau Anda isi hari-hari itu dengan kebenaran, yang keluar juga kebenaran yang akan keluar. Kalau Anda isi dengan hal-hal yang lain, itulah sebabnya lagu sekolah itu G lagi. Baca kitab firman, baca kitab, doa tiap hari kalau mau. Sama-sama. Kalau mau. Baca buku, yang Anda baca status orang. Anda lihat Facebook saya semuanya fulfill with the word of God, yang membangun orang lain, mencerahkan. Anda coba Anda tulis firman Tuhan. Di antara jutaan Facebooker di Indonesia, tiba-tiba ada yang mau bunuh diri, tapi tiba-tiba dia baca. Misalnya Anda tulis, Tuhan akan bangunku yang baik, takkan kurang aku. Dia mau bunuh diri, dia baca itu, dia tiba-tiba bertobat. Kita kan tahu, who knows? Tapi statusmu bisa memberkati orang. Amin. Maybe ada people happiness with your Facebook status. Jadi Anda tulis bete, yang baca juga tiba-tiba dia lagi bete, tambah bete. Iya. Kan ada lagu kan BTA kan. Amin. Tulislah hal-hal yang membangun, yang menginspire orang lain, yang mengencourage orang lain. Ada tulis status, woi cari dulu ngaji. Nah, dia kan tulis di Facebook itu kan. Tapi kalau Anda tulis hal-hal yang membangun, yang mengencouragekan orang lain, kan orang bilang haleluya, puji Tuhan, mantap. Kan tulis di bawah itu saja statusnya. Ya kan orang diberkati. Nah itu. Amin. Jadi
Jadi Anda harus kembali kepada source Anda, kepada Tuhan. Karena itu perhatikan, ada ayat yang terakhir lagi. Anda perhatikan di dalam Efesus pasal yang 6 ayat Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, King James Version. Itu bunyinya begini. Finally be strong in the Lord and His mighty power. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasa. Bahasa Yunaninya bilang loipum en dunamos. Akhirnya, finally, akhirnya mengakhiri hidup perjalanan Kristen kita. Semua rangkaian dari perjalanan ini, akhir dari perjalanan Kristen kita adalah kita tetap berdiri pada kebenaran, tidak tergoyah, tidak jatuh. Berapa banyak orang Kristen bawa belur dalam hidupnya, mengakhiri dengan daging, mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Jadi anak muda yang takut Tuhan ikut ibadah, tapi besoknya dia nikah dengan orang yang bukan luar Tuhan. Jangan pernah dengan lagu Omes, lagu sesat. Saya sudah lawan dia di Facebook. Dengan bapak saya sudah lawan Omes dan dengan lagu yang sejenis dengan dia. Alkitab berkata, carilah pasangan yang sepadan terang dengan terang, bukan terang dengan gelap. Mencari pacar cari dalam gereja, bukan di jalan-jalan, bukan di Facebook. Tidak ada orang pacaran beda agama itu diberkati. Tidak. Kenapa? Karena kalau dia sudah Kristen gampang, karena ada Yesus dalam hidupnya. Anda mengajak dia pelayanan, Anda bentuk dia, itu pas. Kalau dia belum di luar Tuhan, yang dia tunduk bangun tiap hari, belum ada Kristus dalam hidupnya, mindsetnya belum berubah, susah sekali Anda bentuk dia. Itu pasangan Kristen sama Kristen. Katakan amin. Jangan sampai besok di sini ada pemuda yang luar biasa, pemuda yang luar biasa, tapi setelah menikah dengan bukan yang takut Tuhan. Waduh. Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tarikan, ku tarikan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Pelajaran seperti begini itu yang harus Anda bawa selama seumur hidup Anda, supaya Anda berbuah dan Anda bertumbuh. Karena akhir dari perjalanan hidup Kristen adalah kita tetap berdiri teguh, berdiri kokoh, tidak tergoyahkan. Alkitab berkata, finally be strong in the Lord, tetap berdiri dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Ini yang penting bagi kita. Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul bahwa Daud hidup pada zamannya dan melakukan kehendak Allah. Dan biarlah di negara kita berada di alam mendapati orang-orang di antara Anda yang melakukan kehendaknya, do the willingness of God and bring it back to His generation. Iya. Amin. Anda mau dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan menjawab kerinduan setiap Anda. Ini yang Tuhan mau, perhatikan dengan baik. Itulah sebabnya di awal dikatakan bahwa ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Anda yang masih sekolah, ingat baik. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. But the foolish people will mock God. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Anda perhatikan kisah Daniel dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel diindoktrinasi. Perhatikan, Daniel diindoktrinasi. Pertama soal makanan, mereka disuruh makan makanan yang haram. Bahasa Ibrani harus halal atau kosher. Yang kedua, namanya mereka diganti. Daniel namanya Belteshazzar, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kanannya Misael, Azaria, nama Israel, diganti dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Daniel 1 ayat yang ke-8. Anda perhatikan.
Identitas mereka dirubah, diindoktrinasi, dicuci otak. Namanya mereka dirubah, lalu Allah mereka disuruh tidak menyembah lagi kepada Yahweh, kepada Tuhan, menyembah kepada Baal. Dan setelah kesana mereka berdiri, mereka mempertahankan iman mereka. Itulah sebabnya Daniel 1 ayat yang 8 berkata, maka Tuhan mengaruniakan kepada Daniel roh hikmat. Bahasa Inggrisnya bilang apa? The excellence of spirit. Masa Anda cewek cantik berkarya lalu Anda menikah dengan laki-laki bertato yang tak kerja, yang cuma ngurus ayam, main ceki, cuy, memalukan. Dari laki-laki yang berintegritas, yang takut Tuhan. Mau makan cinta hari ini? Anda sudah kenyang makan cinta. Anda menikah dengan pribadi yang luar biasa. Impikan dari sekarang rumah tangga yang manis, yang luar biasa. Bukan rumah tangga yang membayangkan Anda jadi tulang tangan suami kan tiap hari sampai digebukin terus. Akhirnya Anda nyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ya, hebat sekali. Iya kan? Hati-hati. Padahal dari awal sudah nyanyi lagu, demi Nyai ku bersumpah, aku rela korban harta demi Nyai. Akhirnya kan Anda terbuai kan? Anda terbuai. Setelah terbuai menikah, setelah menikah, iya, wih, jelum bocah ini tidur matahari. Iya kan? Anda disuruh bikin, Anda digebukin, Anda dimarahin. Padahal di awal sudah nyanyi. Jangan tertipu. Sekali lagi banyak makan lidah bu, buaya. Supaya tidak tertipu buaya dah. Lihat di sini. Satu ayat terakhir. Dari 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Oh HP tolong ya. Benar-benar terakhir. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, 9 dan ke-10. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha baik diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. The means of successful according to the world. Pengertian sukses buat dunia adalah satu, Anda kaya, Anda berhasil, Anda punya more money, punya properti dan lain sebagainya. Itu kekayaan menurut dunia, kesuksesan menurut dunia. Tapi dengar baik, kesuksesan, the successful according the Bible adalah Anda melakukan kehendak Tuhan. Tiga lagi. Seperti Maria mengurapi, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihi Yesus engkau baik-baik sampai melakukan kehendak Tuhan. Karena itu generasi anak muda. Satu ayat terakhir, ayat yang ke-10 dari 2 Korintus 5 berkata, sebab kita semua
semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang dipatut diterima sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, yang baik maupun jahat. Perhatikan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 tadi ada warning, ada invitation, ada peringatan. Kenapa? Ada ayat yang kedua sampai ayat yang 8, karena waktu itu Anda bisa akan meyakini semua yang Anda buat. Anda untuk penyempurna sampai satu yakini. Anda untuk pencabul apapun Anda akan diyakini. Anda baca ayatnya dengan baik. Semua kita perbuatan apapun, there's no hiding from the presence of the Lord. Karena itulah Tuhan kasih ingat kita. Ini apa yang patut diterimanya. Semua kita akan kembali dan akan diyakini. Lihat, akan diyakini. Menghadap tahta supaya setiap orang memperoleh apa diterima sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup baik ataupun jahat. Jadi Anda tidak bisa lari. Anda tidak bisa lari dari hal itu. Karena itu memulai hidup dan mengakhiri hidup hanya di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain. Katakan Anda. Ini Tuhan membantu kita. Mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Anda yang ingin didoakan, Anda boleh maju tempat ini.